Istri pertama Wangsakara adalah putri Bupati Kerawang, istri keduanya dari Tanara, Tatu Maimunah yang menurunkan termasuk beliau ini dan juga keluarga-keluarga Kresek dan Tanara. Yang istri ketiga baru menurunkan leluhur Pak Gubernur yang Ratu Zakia. Termasuk Pak Roma Irama juga itu juga di Kerawang itu. Itu keturunan dari istri yang Kerawang. Termasuk yang ketiga di sini. Yang ketiga di Pinang. yang kedua di Kresek. Baik, kita lanjut. Baik, sahabat podcast di mana saja Anda berada, rupanya cita-cita kita yang berturut-turut tentang Raden Wangsakara yang hari Rabu besok akan mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional. Ditambah tadi malam kita juga mulai mengulik-ngulik atau menggelitik tentang sejarah kesultanan. Berbagai tanggapan dan respon saya kira cukup positif karena ini juga menjadi didengar juga lah, tidak hanya orang tua tapi juga kalangan muda, kaum milenial. Termasuk di dalamnya adalah para mahasiswa yang juga cukup antusias. Rupanya tanpa sepengetahuan kita di sini, ini juga didengar oleh orang-orang juga yang ada di Jakarta, di berbagai pelosok daerah. Jadi mereka mengusulkan supaya, bahkan tadi ada yang juga menanggapi bahwa kalau perlu sejarah terbentuknya Banten juga kami siap. Dan saya kira cukup besar ya peminatnya, dan memang kita tentunya sangat cinta terhadap para pejuang Banten. Kita hargai betul semangat, dan paling tidak kita harapkan dari cerita-cerita ini bukan sekedar cerita, bukan sekedar kisah, tapi sejarah bisa menginspirasi pada generasi muda. Di hadapan saya ada Dr. Mukti Ali, saya kira pelanggan tetap untuk tentang kesejarahan, walaupun juga mungkin ada koreksi, ada pendapat lain. Saya kira wajar kalau soal sejarah sih ada berbagai versi. Gitu kan, di sebelahnya hadir Pak Kiai Nur Fadil. Sekarang dia ahli tentang Raden Arya Wangsakara, Pak, betul, dan dimasuk Judat Sultan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saksi sejarah gua ada tuh di pojok sana Pak Imad itu. Coba nanti sebagai pewaris ya juga mungkin bisa ikut menyaksikan dan ikut juga memberikan sumbangsih pendapat tentang apakah meluruskan atau lain sebagainya. Saya kira ini menjadi hal yang sangat wajar. Baik pemirsa WH Podcast, sesi pertama ini tentang Kesultanan Banten sampai dengan Sultan Abdul Makhfahir sampai juga ke Tirtayasa gitu ya. Saya ingin dengar juga berita-berita yang penting, walaupun tadi pagi ada tanggapan Pak Mukti bahwa soal ibunya Syarif Hidayat gitu. Oh ya. Ya, tapi itu kan sejarah. Tanggapan ini bukan sebagai koreksi, tapi memang sepanjang punya sumber yang bisa dipercaya. Tapi untuk soal sementara ini, soal peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa-peristiwa alam yang mungkin dialami masa Sultan Hasanuddin sampai dengan Tirtayasa. Tadi kita di luar sudah cukup menarik bahwa ada peristiwa alam dan sebagainya. Silakan Pak Dr. Mukti. Oh ya, ini terima kasih atas kesempatannya melanjutkan narasi sejarah yang disampaikan pada WH Podcast sebelumnya. Kesultanan Banten ini memang dibangun di atas fondasi dan landasan pertama memang fondasi keagamaan, misinya dakwah, dan kelancaran dakwah memang dibangun dalam fondasi perdagangan yang handal, dan terus founding father kerajaan Islam Banten ini memang terlatih dalam hal militer, dan ini yang membuat kerajaan Islam yang baru berdiri ini eksis berhadapan dengan kekuatan-kekuatan lama yang berseberangan secara ideologis, misalnya dengan Portugis,
kemudian dengan kerajaan Sunda Hindu, Buddha begitu. Dan Tapi yang jelas yang di hadapan kasat mata sih berhadapan dengan Hindu ya. ya dengan Hindu, Ketika Islamisasi atau dakwah-dakwah Islam itu berhadapan langsung dengan kelompok-kelompok ya, masyarakat dan Hindu. kerajaan Hindu ini memang mencoba melakukan aliansi strategis pertahanan, perdagangan dengan Portugis di Malaka. Makanya ada MOU perdagangan pertahanan antara Raja Samiam dengan Kapten Portugis di Malaka atas nama Raja Portugis. Jadi Sultan Hasanuddin membangun aliansi kerjasama bisnis saya kira. Nah, 5 tahun pasca Raja Samiam terjadi perubahan rezim, pesisir utara dikuasai pasukan Islam dari Demak. Nah, Portugis dalam 5 tahun pertama itu memang belum beraliansi dengan kekuatan Islam ini. Tetapi 5 tahun kemudian dari sumber-sumber Portugis yang saya baca di 1532, 1533 ada berita tentang aliansi perdagangan. Portugis membawa misi agama nggak pada waktu ke Banten? Dia sangat pragmatis, dia tidak bisa Hanya kepentingan bisnis. Ya, karena kedatangan misionaris Portugis ke Banten tidak untuk kristenisasi, tetapi atas nama Raja Portugis itu untuk mengawasi kepastian kelancaran perdagangan lada. Jadi murni bisnis perdagangan lada. Ya, makanya tidak ada berita tentang konversi atau masuk Kristen atau Katoliknya warga Banten abad ke-16. Memang sampai sekarang juga Ya, nggak pernah kita dengar bahwa warga Banten masuk Katolik kan. Masuk Katolik atau Kristen terjadi beberapa, tetapi umumnya melalui pernikahan ya, melalui pernikahan. Artinya abad 16 itu kan mitra dagang Portugis itu berlangsung konsisten di 1632 sampai masa Abul Mafakhir awal. Itu ketika hubungan para sultan dengan pihak luar ya. Iya. Di dalam sendiri gimana ketika menghadapi kekuatan, ada kekuasaan Prabu Siliwangi dengan misi agama Hindunya. Islamisasi memang terjadi bertahap ya, gradual begitu, dan tidak sekaligus. Karena memang ini menyangkut masalah transformasi budaya. Di samping perubahan rejim, perubahan arus politik, pada saat yang sama transformasi budaya ini memang tidak bisa dilakukan secara total sekaligus pada satu waktu, karena ini menyangkut memang tidak hanya perubahan yang bersifat fisik, tetapi perubahan yang menyangkut penghayatan di dalam. Tapi juga mungkin ada pengaruh kekuatan fisik dari Prabu Siliwangi waktu masih kuat. Jadi dakwah Islam nggak begitu gampang mendapatkan perlawanan nggak pada waktu itu. Karena bagaimanapun juga ini agama Islam itu kan dianggap memang baru ya. Sebelumnya minoritas. Dalam perjalanan yang waktu pasca ditaklukkannya Panarukan oleh Trenggana di 1540-an, relatif bagian timur Jawa itu sudah mulai didominasi oleh kekuatan Demak, dan ekspansi Demak ke barat Pulau Jawa direstuinya Syarif Hidayatullah untuk misi politik dan dakwah sekaligus ini, itu memang tak lepas dari misi Sultan Demak III untuk menjadi the Emperor of Java, Khalifah di Pulau Jawa. Dan ini artinya apa? Dia menginginkan pada saat yang sama dia menguasai perdagangan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Jawa itu sangat dari sisi perdagangan sangat strategis, karena dia Demak memiliki akses dan potensi yang sangat strategis. Iya, karena dalam rangka perdagangan. Dalam sejarah perdagangan, Jawa itu termasuk pemasok beras, salah satu dari 3 pemasok beras terbesar di dunia. Dan beras ini menggerakkan sirkuit perdagangan rempah-rempah. Rempah-rempah itu dominannya adalah ada di Indonesia bagian timur, Ternate, Tidore,
dan barat Jawa, Lampung itu lada. Demak, Jepara tidak memiliki lada, tidak memiliki rempah-rempah, tetapi dia penghasil produsen beras dan kayu jati. Dan beras inilah yang akan dibarter, dikirim ke timur, ditukar dengan rempah-rempah. Jadi hubungan perdagangan raja-raja di Jawa relatif dengan Portugis sebatas hubungan bisnis, khususnya rempah-rempah. Ya, yang beraliansi perdagangan dengan Portugis itu hanya Banten. Yang lainnya hubungannya itu tidak harmonis dan banyak terjadi peperangan. Tidak harmonis, terjadi konflik. 4 kali terjadi perang besar antara Portugis dengan Aceh, dan ikut aliansi anti Portugis itu di dalamnya itu Jepara. Sementara Demak sendiri, Gitu. Jepara itu juga sempat konflik 4 kali. secara fisik. 4 kali, 1551, di 1574, di 1578, di 1568. Kembali ke Banten tadi, Iya. kan ada kesan Islamisasi di Banten. Apa betul itu? Kalau bicara Islamisasi sih itu memang dampak alamiah dari perubahan rezim, dari rezim Hindu ke rezim Islam itu ya terjadi Islamisasi. Ada semacam apa? Ada konflik di situ? Karena kalau konflik pasti terjadi, karena Benturan-benturan ya, gitu. benturan-benturan pasti terjadi. Tetapi pendekatan dakwah Islamnya memang sangat Cukup persuasif, kemudian berwajah sufism, damai, teduh begitu, tidak frontal dan tidak tidak gerusak-gerusuk gitu, tidak. Ada cerita soal pertarungan lewat ngadu ayam antara yang sekarang kita kenal Badi dengan Sultan. Apa benar cerita itu? Karena sudut pandang riset saya itu adalah sumber-sumber primer dari Eropa, berita tentang kejadian ngadu ayam dalam pengertian fisik itu memang tidak dilaporkan. Sumber-sumber Portugis juga yang saya baca itu kebetulan ada ribuan halaman dan berjilid-jilid. Misalnya ada satu jilid di 15. Itu cerita-cerita rakyat. Tidak diceritakan berita tentang kisah ngadu ayam itu. Yang diberitakan adalah ya gambaran tentang sebuah rejim politik yang begitu concern dengan perdagangan internasional dan kemudian pertahanan, termasuk kemajuan pelabuhan ya, termasuk gitu. Kemajuan, termasuk inklusif dalam merekrut tentara-tentara bayaran dari berbagai negara bangsa. Itu menunjukkan bahwa seorang raja itu sangat berpikir strategis dan punya uang dong. Dan pada saat yang sama dia berarti mengalami kemakmuran akibat perdagangan. Itu yang muncul dalam berita-berita Eropa abad 16 tentang kerajaan Banten Islam ini seperti itu gitu. Itu bersumber dari pusaka. Bersumber dari kesaksian. Artinya dia bertemu dengan Syarif Hidayatullah, misalnya kapiten Portugis yang di Malaka. Itu kan belasan orang dari 1525 sampai 1590, kapiten itu tiap 5 tahun atau 6 tahun ganti. Dan ada kajian 3 jilid tentang kapiten-kapiten Portugis yang di Malaka. Bagaimana mereka melakukan misalnya ekspedisi perdagangan, melakukan perjanjian dagang. Nah, Banten itu salah satu entitas politik dan wilayah yang sering diberitakan menjalin hubungan perdagangan dan barter alih teknologi dalam hal militer dengan Portugis. Tadi mungkin perlu cerita-cerita penting yang sebenarnya menjadi peristiwa besar pada sejarah kesultanan. Apa-apa yang tercatat sih? Ada tercatat kayak misalnya perang secara fisik, terus ada peristiwa Gunung Meletus atau apa mungkin? Ya, kalau di sejarah Banten memang sudut pandangnya dia untuk membangun satu glorifikasi ya, untuk tentu saja menutupi kekurangan dan mengedepankan kehebatan-kehebatan. Karena itu memang fungsinya untuk membangun satu karisma dari raja-raja Banten. Pengaruh. Nah, sejarah Banten dirujuk tidak cukup untuk bisa menjelaskan fenomena relasi sosial, ekonomi, perdagangan,
termasuk konflik dengan bangsa-bangsa luar. Tidak cukup gitu sejarah Banten itu merekam semua hal yang sifatnya plus minus. Dia lebih banyak diungkapkan plusnya. Seperti itu. Tapi paling tidak plusnya apa sih? Ya plusnya banyak sekali. Karena itu maka yang plus-plus ini memang direkam sedemikian rupa, perkembangannya produksi rempah-rempah. Ya, misalnya dalam sejarah Banten masa Hasanuddin itu sangat ramai sekali diberitakan tentang misalnya yang kita sebut sekarang irigasi. Membendung sungai untuk kepentingan mengairi sawah. Zamannya Sultan Hasanuddin atau zamannya? Ya, sejak zaman Hasanuddin sudah bicara itu. Berarti ini bicara ketahanan pangan. Itu. Kemudian berita tentang pembangunan ibu kota, istana, dengan kemudian infrastruktur yang pelabuhan. Yang pada waktu itu cukup. Ya, itu kan bicara tentang teknik sipil, bicara tentang pembangunan satu kawasan ibu kota yang dilengkapi dengan benteng, tata ruang dan arsitektur. Sejarah Banten menceritakan itu, tetapi tidak detail dari mana bahan bakunya, siapa konsultannya, lalu membutuhkan biaya berapa, materialnya dari mana. Mungkin ada arsitektur sama dengan di Jawa. Nah, artinya ini bicara tentang seorang raja yang sangat berpikir strategis, pragmatis. Boleh jadi dia beraliansi, bermitra dagang dengan bangsa-bangsa itu tidak hanya dibarter dengan uang, tetapi dibarter dengan keahlian. Kamu boleh berdagang di wilayah saya, misalnya. asal ahli-ahli bidang ini tolong yang terbaik kirim ke saya. Itu bukti mengapa kawasan ibu kota Banten itu sangat imun sekali, sangat steril sekali terhadap penaklukan bangsa dari musuh gitu. Karena memang dia memiliki konstruk dan apa karena nggak ada yang nyerang? Bangunan, apa? Waktu itu ada yang nyerang nggak dari luar? Bukan tidak ada berupaya nyerang, seringkali muncul serangan-serangan, tapi tidak ada yang efektif. Dari mana serangan-serangan itu? Dari mana aja kira-kira, negara mana yang nyerang itu? Kan udah ada aliansi dengan Portugis. Ya, artinya aliansi itu dibikin memang untuk kepentingan, kan dalam teori peperangan itu kita memperbaharui persenjataan tidak dalam pengertian untuk perang terus-menerus, tapi untuk memastikan bahwa musuh itu menghentikan rencana untuk berperang. Seperti itu. Ada juga komentar tadi pagi bahwa sebenarnya Syarif Hidayatullah ibunya bukan orang Bani Israel atau ada hubungan dengan Ya, yang saya baca itu dari Hikayat Hasanuddin, Yan Edel. Artinya sumber lain pasti menyatakan yang lain. Makanya ketika saya menyatakan itu saya sebutkan sumbernya. Hikayat Hasanuddin. Dan itu menjadi wajar ya. Dan itu Hikayat Hasanuddin itu memang bukan karangan Yan Edel. Itu Hikayat Hasanuddin itu memang sejarah Banten rantai-rantai. Versi Melayunya namanya Hikayat Hasanuddin, sudah diedit menjadi satu desertasi tahun 38 di Utrecht. Nama editor dan penulisnya desertasi itu Yan Edel. Itu saya rujuk. Artinya bahwa apakah Bani Israelnya Bani Israel versi totok atau turunan, saya tidak memverifikasi lebih lanjut. Tapi saya hanya kalaulah ada referensi lain atau rujukan lain juga itu kan sejarah ya. Iya, artinya masih bisa kita saling. Iya, saling ini. Makanya saya sejak awal membangun satu narasi bahwa Syarif Hidayatullah itu dari sumber-sumber primer yang saya baca berasal dari lingkungan bisnis Pasai. Dan abad 16 Pasai itu lokasinya di Sumatera, tapi 2/3 penduduknya adalah Gujarat. Itu. Betul, Gujarat. Itu menurut kesaksian para pedagang yang membuat catatannya, termasuk dari juru-tulis Portugis yang ditugaskan sebagai juru tulis di Malaka maupun di Goa, dan bukunya masih ada sampai sekarang. Jadi referensi. Jadi referensi. Rujukan. Itu. Tadi aku juga itu penelitian itu. Ya, setidaknya itu sudah diedit, dirujuk oleh dunia akademik di berbagai negara. Dan jadi secara akademik bisa dipertanggungjawabkan. Iya, karena kita tidak membaca karya asli tulisan tangan karena itu sangat sulit. Kita membaca sesuatu yang sudah dalam jurnal-jurnal pada masa-masa
Iya. Lalu juga ada ditulis ya. Kita tinggal akses saja. Kita bisa bahasa Portugis. Kalau tidak terlalu ahli kita bisa. Belanda sendiri nggak ikut-ikutan menulis? Abad 17 itu, abad 16 itu hanya satu, Linschoten. Orang Belanda tapi bertugas di company dagang Portugis. Namanya Linschoten. Jadi Dia tidak nulis 5 tercatat jilid. ya, kalau untuk itu tidak tercatat ada pustakaan Belanda. Dia nyatet tetapi bukan sebagai pegawai company Belanda. Dia mencatat sebagai pegawai kapal Portugis. Tulisannya masih ada, Linschoten. Saya sudah punya itu 5 jilid dan sudah saya baca. Membenarkan juga apa yang di. Dan konon katanya Linschoten itu tulisannya memandu company Belanda untuk bisa berlayar ke wilayah pelabuhan yang sudah dilayari Portugis. Oh, karena Portugis Linschoten itu di 1570. Negara yang memang anu ya. Itu. Baik Pak Mufti, sementara kita geser dikit ke Pak Kiai Nur Fadil nih. Saya kira Pak Ses juga paham juga soal. Kita masih ada juga yang meminta, katanya coba ceritakan lebih detail kaitan dengan Arya Wangsakara gitu. Ini saya kira juriatnya ya, juriat yang paham juga ya. Baik, saya kira Pak Kiai, apa sih yang Pak Kiai tahu soal Wangsakara? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, tadi kalau Pak Dr. Mufti menjelaskan tentang awal Kesultanan Banten dari Maulana Hasanuddin dengan jaringan-jaringannya. Kalau Raden Arya Wangsakara itu di kurun berikutnya. Beliau itu kurunnya adalah cucu menantu dari Sultan Banten yang keempat. Masa Sultan Abdul Mafakhir. Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Mafakhir tahun berapa itu ya? Abdul Mafakhir. Jadi Wangsakara ini datang ke Tangerangnya sekitar tahun 1628 dan dilantik di tahun 1633. Jadi abad 17 Masehi. Nah, jadi 17 Masehi. Abad 17 Masehi. Jadi kalau Abdul Mafakhir itu adalah Raja Banten keempat, yang ketiganya adalah Maulana Muhammad Nasruddin. Ini bin-bin semua nih ya. Yang keduanya adalah Maulana Nasruddin itu yang kemarin masuk Sultan Muhammad ya Pak? Maulana Muhammad Nasruddin. Sebutannya Muhammad ya? Iya, yang wafat di Palembang. Kemudian yang ketiga, yang kedua Mana Yusuf, satu adalah Mana Hasanuddin Banten. Jadi ketika Wangsakara ini datang ke Banten kemudian ke Tangerang, ini beliau dalam intinya kalau dalam data sejarah ke Tangerang dulu apa ke Banten ya? Ke Banten dulu karena untuk bertemu dengan berdiplomasi dengan ini, tapi kemudian diberikan wewenang di Tangerang. Nah, kenapa Tangerang? Ini juga sebenarnya urutan sejarahnya panjang. Jadi kalau Pak Dr. Mufti itu guru saya juga hebat sekali. Beliau banyak mengkaji data-data luar negeri karena beliau juga seorang filolog. Jadi bisa menerjemahkan data bahasa Arab, bahasa Belanda ya Pak Dokter ya. Jadi kalau memang kita lebih kepada data-data Nusantara. Tapi data Nusantara ini pun kita klasifikasikan lagi. Ada data yang primer, ada data yang sekunder, ada mayor, ada minor. Jadi kalau ya, ada pendekatan akademis juga. Ada pendekatan akademis. Jadi kalau data yang primer adalah data yang ditulis sejaman atau di masa yang mendekatinya. Data sekunder itu ditulis di masa-masa berikutnya. Kalau mayor itu adalah data yang data sejarah yang ditulis di daerah itu sendiri. Kalau data minor, data sejarah tentang daerah lain yang ditulis dari daerah lain. Jadi contoh tentang sebelum ke Wangsakara ya Pak ya, biar tadi nyambung. Tadi Bapak juga menyampaikan tentang masalah Syarif Hidayatullah, ibunya dalam data yang dibaca Pak Mufti adalah dari Bani Israel. Ini contoh. Dengan kajian pendekatan ini, dengan dalam teori sejarah juga ada argumentum excellentio. Nanti kita jelaskan juga. Jadi ketika data Banten sudah menjelaskan bahwasanya ayah daripada Maulana Hasanuddin adalah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati di Cirebon, maka data Banten ini sebagai data mayor tentang Hasanuddin Banten. Tapi tentang Sunan Gunung Jati, data mayornya adalah data Cirebon. Nah, alhamdulillah. Tapi Syarif Hidayatullah ya Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, betul. Nah, kita merujuk dari data Nusantara, data mayornya data Cirebon, itu yang tertua apa? Nah, yang kita alhamdulillah telah ditemukan di tahun 1970-an, ada data Carita Purwaka Caruban Nagari yang ditulis tahun 1720. Nah, ini akhirnya bisa mengklasifikasikan lagi pemetaan tentang masalah ternyata ibunya Syarif Hidayatullah dari Sunda, gitu. Dan begitu pula tentang ibunya Maulana Hasanuddin Banten adalah Sunda Banten. Bapaknya keturunan Arab, keturunan Alawiyin bahkan. Pasai bukan? Nah, Pasai itu terkaitnya ada kaitan yang Gujarat, betul, itu keturunannya. Kalau untuk Pasai ini kaitan kekerabatan karena Syarif Hidayatullah memiliki menantu bernama Fatahillah. Jadi Fadilahkan ini atau Fatahillah inilah yang berasal dari Pasai. Jadi
kalau dalam data Cirebon ini kita jadi ada pemetaan hubungan kekerabatan. Syarif Hidayatullah datang masih bujangan berarti. Masih bujangan. Beliau datang di tahun 1470. Jadi ketika beliau lahir itu dalam data Carita Purwaka Caruban Nagari tercatat beliau lahir di tahun 1448. Nanti datang ke Pulau Jawa di tahun 1400. Kalau menikah tadi dengan pernikahan beliau itu ada istrinya kurang lebih ada 5. Jadi Nyai Babadan. Istrinya 5. Nyai Babadan itu dari orang Cirebon. Yang istri kedua ada Nyai Pakungwati, ada juga Nyai Kaung Anten. Nah, Nyai Kaung Anten ini yang berasal dari Banten, Pak. Nyai Kaung Anten. Jadi ada Nyai Babadan, Nyai Pakungwati, masih Nyai keluarga Anten. Sultan apa namanya keluarga? Belum ada sultan. Belum ada kesultanan. Kesultanan itu nanti gelar sultan baru di masa Wangsakara. Prabu Siliwangi masih keluarga. Masih keluarga Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi yang ketiga itu adalah Sri Baduga Maharaja Banten. Sri Baduga Maharaja, mohon maaf, beliau istrinya juga banyak. Ya, cuma salah satu jalur keturunan beliau. Yang jelas kalau berikan versi sejarah yang pakai tadi bahwa dia ibunya orang Sunda. Ya, kenapa ada kaitan tentang Bani Israel itu juga betul juga. Arti kata dalam data Cirebon dikisahkan bahwasanya ayahanda daripada Syarif Hidayatullah itu sempat menjadi semacam bupati di Palestina yang memimpin beberapa kaum Bani Israel di sana. Seperti itu diceritakan. Ada cerita bahwa orang tua Syarif Hidayatullah adalah pernah memimpin Palestina. Iya. Jadi beliau tuh orang Arab yang pernah menjabat. Ini sejarah makin menarik aja nih. Ya. ini data mayor daripada Cirebon yang primer yang sekitar tahun 1010 bahkan ditulis dengan ada data pustakanya dari data-data yang lebih tua. Baik, kaitan sekarang di Tanah Jawa lah. Oke. Ya, gimana berikutnya? Nah, Tanah Jawa kaitannya adalah perjuangan dakwah Islam di Tanah Jawa seperti Pak Doktor juga sudah menjelaskan ada kaitan dengan Demak. Jadi Demak ini sendiri Raja Demak itu berbesan dengan Syarif Hidayatullah. Berbesan. Kalau data Cirebon siapa ini. Anak? Syarif Hidayatullah ini punya anak. Punya putra-putranya dinikahkan dengan putri-putri daripada Raden Patah Demak. Siapa putra-putranya? Ya, putra-putra daripada Syarif Hidayatullah itu ada Pangeran Pasarian Cirebon, ada Maulana Hasanuddin Banten, ada juga Pangeran Jaya Kelana dan ada pula Pangeran Brata Kelana. Nah, Hasanuddin Banten juga dinikahkan dan putri-putri Demak. Betul. Jadi dalam data. Kalau yang kemarin adanya Hasanuddin yang dimaksud Pangeran Jepara. Iya, Pangeran Arya Jepara itu anak angkat dari Ratu Kalinyamat atau Ratu Jepara. Hubungannya dengan Syarif Hidayatullah? Ya, Syarif Hidayatullah punya anak Hasanuddin. Hasanuddin punya anak Maulana Yusuf, kemudian Arya Jepara. Oh, berarti karena dijadikan anak angkat oleh Ratu Jepara, maka gelarnya Pangeran Arya. Berarti cucunya putra mahkota ya. Jadi cucunya Syarif Hidayatullah. Betul. Iya. Baik, lanjut yang pakai menarik nih. Jam berapa ini sebenarnya? Enggak apa-apa, terus. Jadi Syarif Hidayatullah berbesan dengan Raden Patah Demak. Maulana Hasanuddin ini menikah dengan putri tertua Raden Patah yakni Ratu Kirana Purnamasidi. Nah, kalau misalkan Pangeran Pasarian ini menikah dengan Ratu Nyawa. Nah, ada lagi Fatahillah juga menikah juga. Jadi Fatahillah ini berpoligami. Salah satu istrinya adalah putri Syarif Hidayatullah Sunan Jati Cirebon dan satunya lagi adalah putri daripada Sultan Demak juga. Oh, pantas turunannya masih ada 2 gitu ya. Oh iya. Terus Fatahillah. Oke. Itu Palatehan beda. Sama, Fatahillah Palatehan sama tapi beliau bukan Syarif Hidayatullah. Bukan Syarif Maksudnya? Mertua dan menantu. Nah, di data sebelumnya ketika Profesor Hussein Jadiningrat menulis disertasi disangka oleh beliau sebagai alias. Nah, ternyata Syarif Hidayatullah adalah disangkanya alias Fatahillah Palatehan. Nah, Palatehan ini betul adalah jaringannya dari Pasai, tapi dalam data primer Cirebon makamnya pun juga ada kalau kita secara bukti arkeologis di Gunung Sembung Cirebon. Palatehan orang Pasai. Pasai, betul. Nah, ada hubungan Syarif Hidayatullah di sananya, di Pasainya. Mertua dan menantu. Di sananya. Jadi ada jaringan dakwah dan mereka satu keluarga besar Asmat Khan Ba'alawi Al-Husaini. Jadi masih keturunan Arab, sama-sama satu kabilah. Arabnya Yaman atau Arabnya? Arab Yaman yang hijrah lebih dulu ke Gujarat, baru ke Asia Tenggara. Jadi ada Arab yang Yaman langsung ke Nusantara, kalau ini dari Yaman, hijrah dulu ke Gujarat India, baru ke Nusantara. Baik, kembali ke Sultan Hasanuddin, gimana ceritanya? Yang bagian mana nih? Sekarang kan kita akan mengarah ke cerita Sultan Hasanuddin atau Sultan yang ada di Banten. Oh, oke. Nah, jadi Hasanuddin tadi ini adalah saudara ipar daripada Fatahillah, sehingga
jaringannya itu adalah ketika masa itu lawan utamanya dari kekuatan Islam di Jawa Barat itu adalah memang Pakuan Pajajaran. Jadi Banten dikasih tugas dakwah di daerah Banten, Fathahilah utamanya di Jakarta ketika itu. Sedangkan Syarif Hidayatullah di Cirebon. Tapi ini satu kekuatan trium, satu keluarga besar, membangun imperium, kekuasaan. Iya, dan juga di Sumedang. Sumedang ini yang Sumedang apa tuh? Sumedang Larang ini adalah keluarga besar juga daripada jaringan dakwah ini, satu keluarga besar Asmat Khan Bali Alusa ini. Itu masih keluarga Syarif Hidayatullah. Masih. Jadi Syarif Hidayatullah memiliki bibi bernama Halimah. Halimah ini menikah dengan Sayyidatul Kahfi Cirebon. Jadi Sayyidatul Kahfi Cirebon ini punya keturunan. Jadi Sayyidatul Kahfi adalah paman sekaligus guru sekaligus mertua daripada Syarif Hidayatullah. Karena Syarif Hidayatullah salah satunya juga menikahi misan-misannya. Kalau ini boleh kalau misalnya. Iya, misalnya. Sumedang Larang itu nggak ada hubungan dengan dengan Prabu Siliwangi? Ada juga, terutama Prabu Siliwangi yang kedua. Jadi Raja Sumedang Larang yang berdaulat itu di Prabu Sanulun. Beliau adalah bin Pangeran Santri. Nah, Pangeran Santri ini memiliki istri Ratu Pucuk Umun Sumedang atau Sintawati. Nah, beliau inilah yang keturunan raja-raja Nusantara pribumi sebelumnya sampai ke Prabu Taji Malela, ke Prabu Siliwangi II seperti Dewa Niskala itu bersama kerajaan Taji Malela. Taji Malela masih ada hubungan dengan masih kerabat Sunda dan Galuh ini yang di Sumedang. Sedangkan Pangeran Santri sendiri bin Pangeran Muhammad Pamekaran, bin Pangeran Panjunan Abdurrahman bin Sayyidatul Kahfi Cirebon. Tapi ke atasnya struktur ke atasnya garis ke atasnya ke Syarif Hidayatullah juga. Kerabat. Jadi kerabat. Ya, tapi sama-sama ke Asmat Khan Bali Balusa ini. Silsilahnya sampai dengan Rasul kalau boleh disebutkan saya sebutkan nih. Dari terlampau panjang ya? Terlampau panjang. 23 generasi saja. Oh, iya. Kita kembali ke Hasanuddin. Hubungannya dengan Demak ya yang jelas ya. Dengan Demak besanan. Kerabat ya. Kekerabatan besan. Kalau hubungannya dengan Prabu Siliwangi atau Sumedang Larang melalui Syarif Hidayatullah. Nah, Syarif Hidayatullah garis ibunya adalah Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Rara Santang kalau sinetron ada tuh. Ada. Rara Santang, Kian Santang. Betul. Jadi 3 bersaudara. Jadi 3 bersaudara yang satu bapak satu ibu. Dari saudara yang beda ibu juga banyak. Jadi yang terus. Jadi Prabu Siliwangi pernikahan dengan Nyai Subang Larang yang dinikahkan oleh Syekh Kuro Krawang ini memiliki putra ada Pangeran Walang Sungsang, Rara Santang dan Kian Santang atau Raden Sengara. Kian Santang sama Syarif Hidayatullah ada hubungan nggak? Pamannya, Mamang. Siapa yang jadi pamannya? Yang tua yang mana? Yang tua Kian Santang punya kakak perempuan itu ibunya Syarif Hidayatullah. Kian Santang juga segitu sampai ke Lebak tuh pengaruhnya itu. Iya, nah itu adalah mamangnya. Mamang Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah atau tapi mereka seideologi. Sama-sama Muslim. Sama-sama Muslim. Jadi Prabu Siliwangi ini ketika menikah dengan Nyai Subang Larang itu diislamkan oleh Syekh Kuro Krawang. Tapi memang dari anak-anak atau istri-istri yang lain ada yang masih non-muslim. Jadi ketika itu terbagi, ada keturunan Prabu Siliwangi yang muslim, ada yang non-muslim. Nah tadi ketika cerita tentang konflik-konflik itu konflik dengan yang non-muslim. Tapi peperangan yang terjadi seperti yang kata Pak Dokter kaitannya tentang masalah politik dan kekuasaan dan juga ekonomi. Sedangkan mungkin konflik keluarga iya. Tapi tentang masalah dakwah tetap dalam Islam tidak ada paksaan, tetap dengan cara yang rahmatan dalamin sehingga buktinya apa? Masih ada suku Badui sampai sekarang dihormati dan dibiarkan untuk bebas memeluk agama. Itu masa siapa sih? Apa itu? Suku Badui itu. Dari Maulana Hasanuddin Banten sudah ada. Jadi artinya itu pada waktu ketika dia minta izin untuk tetap di situ. Itu zaman Sultan Hasanuddin atau sudah Sultan Muhammad? Dari zaman Maulana Hasanuddin Banten sudah ada. Sudah ada. Dan itu artinya merupakan bukti bahwasanya agama Islam didakwahkan tidak dengan cara pemaksaan. Meskipun ada peperangan, tapi peperangannya lebih ke arah politik, ekonomi atau gitu ya, tapi bukan dalam hal pemaksaan agama. Meskipun namanya politik ini bersinergi ya, sehingga ketika kerajaan Islam berkuasa tentunya dakwah Islam jadi lebih mudah. Tapi tetap dalam dakwah ini tidak dengan cara paksaan. Makanya terbukti bahwasanya Badui masih ada. Dan luar biasanya juga dalam hukum syariat Islam ini kan kalau misalkan non muslim dikuasai oleh pemerintah Islam itu kan ada sebutannya pajaknya atau jizyah. Nah, ini bisa dibudayakan ke kaum Badui tidak dengan cara yang memberatkan seakan-akan mereka membayar pajak. Tidak dengan paksaan. Tidak dengan paksaan, bahkan mereka memberikannya secara syukuran, seba.
Nah akhirnya syukuran ini tetap berlangsung sampai dengan sekarang meskipun kerajaan Bantennya sudah tidak ada. Dalam bentuk yang atau mungkin. Iya, jadi ini sebenarnya penerapan syariat Islam yang dibudayakan secara lokal di Nusantara kan, sehingga mudah diterima, nggak merasa berat untuk membayar pajak, tapi malah sebagai bentuk syukuran gitu. Baik, kita potong sampai ke area Wangsakara. Oke. Dari kita ini sebenarnya posisi atau kedudukan atau kita bisa letakkan sejarah Wangsakara ada di mana mulainya? Ya, baik. Wangsakara ini nantinya sebagai duta Kesultanan Banten secara kekerabatan. Dia datang dari Sumedang. Sumedang Girang. Dari Sumedang. Dan memang udah Islam ya keluarga. Sudah Islam. Karena kan jaringan dakwahnya sama. Dia datang diminta atau memang dia sendiri yang? Baik, dalam sejarah. Ada konflik di. Ada konflik internal, tapi yang paling utama sebenarnya di masa itu Sultan Agung Mataram ini sedang Mataram ya, ekspansi. Dan musuh terbesar bagi Mataram ada dua di Pulau Jawa, Banten dan VOC Batavia. VOC yang ada di Batavia. Jadi di Pulau Jawa itu dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, bahkan sebagian besar Jawa Barat itu sudah dikuasai oleh Sultan Agung Mataram. Termasuk Sumedang Larang. Termasuk Sumedang Larang. Sumedang Larang Mataram, di bawah Mataram sejak tahun 1620. Jadi di masa itu kepentingan dari atasannya Mataram adalah untuk menyerang VOC di Batavia. Nah, konfliknya tidak perlu kita sebutkan, tapi intinya perjuangan Wangsakara itu sudah dimulai dari usia muda. Jadi ketika data itu beliau di tahun 1615 lahir, di tahun 1628 sisi kepatriotannya, dan ini juga tercatat juga ternyata dalam Babat Diponegoro ternyata bahwasanya para pangeran Sumedang itu membantu pasukan Mataram untuk menyerang VOC di Batavia di tahun 1628. Jadi di sini ternyata Wangsakara Pak Dokter waktu itu kepahlawanannya ketika ke Mekahnya ya Pak Dokter ya, ternyata dari ketika pindahnya pun beliau sudah patriotis. Jadi beliau tuh masih masa muda itu sudah perang. Pak Dokter kemarin kan memang ideologi perlawanan terhadap Belanda sudah tumbuh. Ya, betul sekali. Di Wangsakara ya. Betul. Dari tahun 1628. Dan itu berperang dulu ke Batavia, menyerang dulu. Setelah penyerangan Mataram ke Batavia ini kan ada beberapa gelombang. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, ketika awalnya dipimpin oleh Dipati Ukur, ini ada mengalami kegagalan, tapi tetap sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya bisa berprestasi karena bisa menyebabkan Mataram ini berhasil. Wangsakara dengan Dipati Ukur segenerasi berarti? Beliau sebagai keponakan daripada Dipati Ukur. Nyambung juga di sini. Iya, jadi Dipati Ukur ini menantu Prabu Gesat Ulun Sumedang. Menantunya. Jadi istrinya Dipati Ukur adalah bibinya Wangsakara, dan tidak hanya Wangsakara, tapi 3 raksa yang lainnya. Jadi Wangsakara ini ketika hijrah ke Tangerang Banten tercatat itu yang kekurangan waktu kita belajar sejarah di SD SMP. Okay. Dipati Ukur muncul, terus nama Ukur muncul, tapi Wangsakara nggak muncul. Okay. Lanjut Ya. sampai ke Banten. Oke, jadi data tentang masalah kedatangan Dipati Ukur dan Wangsakara ini ada data sejarah Banten, ada data Paririmbon, Karian Parahiang, dan ada data dari Sumedang juga. Jadi data Sumedang ternyata Dipati Ukur adalah menantu daripada Prabu Gesat Ulun. Nah, ketika Berarti dengan Wangsakara sepupu. paman. Ya, karena Wangsakara adalah cucu daripada Prabu Gesat Ulun Sumedang. Nah, dan ini bersama para misannya Wangsakara itu ada Suryadi Wangsa II bin Suryadi Wangsa I alias Rangga Gempol bin Prabu Gesat Ulun. Ada Wangsakara ini sendiri alias Pangeran Raden Kenyep alias Pangeran Wiraraja II, alias lagi ada Syarif Hasan bin Ali, ada Arya Tangerang I alias, dan juga Ki Narantaka. Nah, Arya Tangerang I. Iya, dan ini beliau bin sempat juga menjadi nama dia ya. Iya, jadi gelar beliau di tahun 1654. Nah, ini beliau bin Pangeran Wiraraja I bin Prabu Gesat Ulun Sumedang. Sedangkan yang ketiga, Jaya Santika, dalam data sejarah Banten disebutnya dengan Demang Tisnajaya. Kalau Wangsakara tadi aliasnya juga Wangsaraja. Jadi dalam data sejarah Banten mencatat nama Wangsakara lebih dengan nama Wangsarajanya. Kalau dalam data Sumedang lebih mencatat dengan gelar Pangeran Wiraraja II. Waktu saya camat dulu 3 raksa itu orang tahunya ada Arya Wangsakara, Arya Yudanegara, Arya satu lagi itu Jaya Santika. Jaya Santika, Ya. Arya Santika sebutnya. Ya, nah. Itu bukan bersaudara mereka. Tidak dengan Asantika saudara Misan, dengan Yudanegara anaknya Wangsakara. Yudanegara. Ya, jadi sebenarnya ada 3 raksa itu ada 2 kali periode. Periode pertama ini yang periode pendatang, ya ada Suryadi Wangsa kedua dulu, Wangsakara dan Jaya Santika. Baru di 3 raksa periode kemudian ada Wangsakara, Yudanegara, dan Raksanegara. Raksanegara. Iya, jadi ada 2 periode sehingga 3 raksa ini ada 2. Nah, yang teringat di memori masyarakat adalah yang Wangsakara, Arya Santika, dan Yudanegara. Padahal ada tokoh lagi tadi Suryadi Wangsa II dan Raksanegara. Nah, ini waktu itu Arya Wangsakara sudah nikah.
Sudah punya istri? Beliau pernikahan pertama itu di tahun sekitar 1632. Jadi dengan orang mana tuh? Dengan orang Kerawang pertamanya, Nyimas Sarah Nurmala, putrinya Panembahan Singa Perbangsa Bupati Kerawang yang pertama saat itu. Jadi itu menikah. Singa Perbangsa itu termasuk Singa raja Perbangsa. atau Raja Bupati? Raja Bupati. Ya, tapi tetap di bawah Mataram juga. Itu anaknya dinikahkan oleh Wangsakara. Betul. Nah, jadi istri pertama Wangsakara adalah putri Bupati Kerawang, istri keduanya dari Tanara, Tatu Maimunah yang menurunkan termasuk beliau ini dan juga keluarga-keluarga Kresek dan Tanara. Yang istri ketiga baru menurunkan Pak Gubernur yang Ratu Zakia. Jadi ternyata jadi istri ketiga ini ada yang pertama itu dari Kerawang jalurnya, ini menurunkan Yuda Negara Laksanegara dan keluarga Lengkong, termasuk saya, termasuk Pak Roma Irama juga itu juga di Kerawang itu. Itu keturunan dari istri yang Kerawang. Mungkin Singa Perbangsa penyanyi juga sih turun. mungkin. Atau isi pertama itu berputra Yuda Negara Laksanegara. Yang ketiga di sini. Yang ketiga di Pinang. yang kedua di Kresek. Di Pinang jadi diplomat gitu. Ya, jadi diplomat samen ya. Pak Hasan Wirayuda juga kan meneruskan. Baik, kita lanjut. Kita lanjut terus kiprahnya di sini gimana? Kiprahnya Wangsakara baik. Ya. Kiprah Wangsakara ini ada skup lokal sebagai pendiri atau cikal bakal pendiri Kabupaten Tangerang, yang mana juga Tangerang alhamdulillah sudah berubah hari jadi ke 13 Oktober 1632. Jadi dulunya Kabupaten Tangerang itu mengikuti sejarahnya ketika pemerintahan. Itu mulai sejarah yang Wangsakara atau Wangsakara bertiga dengan para sudah bentuk pemerintahan waktu itu? Iya, cikal bakal pemerintahan karena di situ ada semacam pelantikan dari Banten. Ketika itu Bantennya masih gelarnya Panembahan Ratu ya, karena kan nantinya beliau tahun 1638 baru bergelar Sultan Abdul Mafakir. Kalau Balai Raja hubungannya apa tuh, ada istilah Balai Raja, Belah Raja sekarang? Balai Raja ya, salah satu kaitan daerah-daerah Tangerang, dan itu adalah merupakan tempat yang biasa menjadi tempat perkumpulan atau saling bangsawan-bangsawan itu meetingnya, rapatnya, musyawarahnya di daerah sana. Sampai akhirnya ke Banten nikah dengan cucu Sultan Abdul Mafakir. Betul. Lalu dia tugaskan kemarin sudah sebagian kita ceritakan. Betul. Jadi istri kedua dan istri ketiga sama-sama terah Banten. Yang istri kedua terah Tanara, yaitu keturunan daripada Pangeran Sunyararas. Sedangkan kalau istri ketiga adalah cucu daripada Sultan Abdul Mafakir. Yang pertama dari Kerawang. Nah, kalau dari istri pertama dan istri kedua putra-putra, dari yang istri ketiga putri-putri. Nah, gitu. Nanti putri-putrinya menikah dengan keluarga bangsawan Kuripan. Nah, makanya termasuk nanti juga ada menurunkan Kiai Tapa. Juga kapan-kapan seru juga kalau dibahas perjuangan beliau. Jadi ini juga Tapa termasuk keluarga Wangsakara juga. Masuk cucu atau apa tuh? Hitungannya cucu. Kan dia bergeraknya di wilayah Jakarta ya? Menyebar Pak. Jadi kan beliau di tahun 1700-an ini berjuang bersama Tubagus Buang. Jadi ketika itu Tubagus Buang alias Tubagus Burhan bin Jakarta Barat itu ada nama Kiai Tapa tuh. Iya, nama jalannya sudah ada. Iya. Itu juga menarik. Beliau keturunan di Wangsakara. Mungkin area Wangsakara juga harus ada jalannya dia. Iya. Sudah ada. Di Geraksa ya. Nah, kiprah lainnya Pak selain tadi masalah sebagai lokal pendiri Tangerang, di masalah perjuangan. Perjuangan beliau ini ada perjuangan dakwah intelektual dan juga ada perjuangan fisik pula. Jadi beliau kalau untuk fisiknya artinya melawan Belanda secara frontal, secara bersenjata itu dari tahun 1628, tahun 1654, tahun 1658 sampai dengan 1659 ini tercatat peperangan-peperangan yang beliau ikuti. Jadi kalau 1628 tercatat dalam data Babat Diponegoro, tahun 1654 tercatat dalam data Paririmbon Karian Parhyang, dan data tahun 1658 dan 1659 dalam data Sajarah Banten. Nah itu kiprah ketika beliau berjuang secara frontal. Dan dalam peperangan pun beliau juga sebagai seorang ulama. Jadi kalau ibarat kata zaman Pangeran Diponegoro ada ulamanya Kiai Mojo sama-sama saling berperang. Nah di masa tahun 1658 Wangsakara itu ibarat Kiai Mojonya sebagai ulamanya. Sedangkan yang dipimpin juga oleh Raden Senopati Ngalaga itu ibarat Pangeran Diponegoronya. Nah ini mereka berjuang bersama-sama. Dan ini terulang kembali nantinya di masa Tirtayasa bersama Syekh Yusuf Makassar. Jadi Syekh Yusuf Makassar sebagai ulama pejuangnya, Umaroknya Tirtayasa. Nah begitu juga ketika perang di Tangerang tahun 1658-1659, Umaroknya Senopati Ngalaga, Wangsakara sebagai ulama yang ikut berjuang. Nah itu untuk masalah kiprah secara perjuangan fisik melawan Belanda. Di kebun kakek saya itu ada, waktu saya kecil suka jadi dikeramatkan juga. Itu saya tanya, ini makam siapa kek? Katanya Edward Dilaga sama Gedrik Dilaga.
Nama-nama Laga itu nama-nama dari mana sih? Nah, itu adalah keturunan daripada Senopati Ingalaga. Jadi karena Jawa. mereka keturunan Kuripan Bogor sebenarnya. Cuman awal-awalnya para pemimpin Bogor ini sempat di bawah Mataram. Tapi Ahli besi katanya itu juga dulu. Laga itu artinya perang. Jadi sebenarnya ahli perang kalau mau lebih tepatnya. Jadi Ya itu, tapi karena kaitannya dengan hubungannya Wangsakara ada. kekerabatan karena Kekerabatan. menantunya Wangsakara dari istri ketiga Ratna Sukaisih menikahnya dengan keluarga di Laga. Jadi itu adalah ahli-ahli peperangan yang terkait dengan besi karena orang mau berperang zaman dulu kan harus dengan Ya besi. memang pedang. ahli besi untuk itu bikin tombak. Ya, tombak, persenjataan, pusaka, jadi kaitannya untuk itu. Nah, jadi Wangsakara ini selain perang, ternyata beliau juga ulama dan diplomat, ulung. Makanya menurun ke Pak Hasan Wirayuda nih Pak. Karena di tahun 1636-1638 beliau ini berdiplomasi ke Mekah dan juga kiprahnya juga adalah transfer keilmuan. Mungkin juga Pak Dokter juga mengutamakannya bagian itu. Jadi beliau kita juga dapatkan informasi dari Pak Dokter menyalin data-data yang ada di Timur Tengah untuk ditransfer keilmuannya ke Nusantara, termasuk penyalinan Al-Quran dengan tinta emas, penyalinan kitab Insan Kamil, kitab tasawuf, dan juga ada juga kitab-kitab yang penjawaban dari pertanyaan Sultan Banten oleh Syekh Ibnu Alan. Jadi itu ilmu-ilmu Islam di masa itu banyak ditransfer ke Nusantara berkembang. berkembang. Ilmu Ya. Islam waktu itu berkembang. Betul. Sampai sekarang kaligrafinya pun juga. Sultan Mapahir betul-betul seorang ilmuwan ya. Iya. Dan satu lagi berdasarkan data sejarah Banten dan juga faktualnya ini adalah penggelaran para sultan di Nusantara. Jadi di masa itu Raja Banten itu belum bergelar sultan sebelum Wangsakara ke sana. Gelarnya Nusantara adalah Panembahan, gelar bahasa Arabnya Maulana. Makanya Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad Nasruddin belum bergelar sultan. Nah, termasuk Kalau Maulana sudah. Kalau Maulana sudah, termasuk di Mataram. Mataram ketika itu raja pertama itu gelarnya Panembahan Senopati Sutawijaya. Raja kedua Panembahan Hanyokrawati. Mulai di raja ketiga ini, nah ini ada kaitannya dengan Wangsakara yaitu Sultan Agung Mataram yang terkenal sebagai pahlawan nasional juga. Dan juga di Makassar. Masih ada hubungan Sultan Agung Mataram dengan Wangsakara atau dengan Sultan Banten. Jaringan dakwah dan jaringan perjuangan. Jadi dalam data sejarah Banten, ketika Wangsakara atau Wangsaraja ini berdiplomasi dengan Syarif Mekah saat itu, namanya Syarif Zaid Al-Hasani, dari hasil diplomasi tersebut dan para Syarif Zaid ini kan menanyakan kondisi di Nusantara. Ternyata kondisi Nusantara ini sudah ada penjajahan dari VOC Belanda, sehingga akhirnya hasil diplomasi tersebut antara Wangsaraja, Demang Tisnajaya Lesya Santika, dan kalau lebih panjang dan meninggal jadi berdua, terutama dengan Syarif Zaid, akhirnya tercipta ide untuk saling bekerja sama, membantu kerjasama aliansi antara raja-raja Islam Nusantara, dan Syarif Zaid berkenan untuk memberikan gelar sultan bagi raja-raja Islam Nusantara saat itu supaya bisa saling kerjasama. Nah ketika itu utamanya adalah Banten, Mataram, dan Makassar. Yang pertama dapat gelar sultan Banten dulu di tahun 1638, kemudian Makassar, kemudian Mataram. Mataram di tahun 1641. Nah, jadi Raja Mataram yang menjadi pahlawan nasional, Banten ada Sultan Ageng Tirtayasa, dan di Makassar ada Sultan Hasanuddin Makassar. Gelar-gelar sultannya ini cikal bakalnya dari diplomasinya Wangsakara. Dan dari cikal bakal inilah terbentuk kerjasama perjuangan antara Banten, Mataram, dan Makassar. Membangun kekerabatan dan membangun kerjasama perjuangan. Aliansi dalam. Iya. Nah ini merupakan salah satu bentuk skup perjuangan yang artinya nasional. Diplomasi dalam satu negara itu udah berkembang itu ya. Betul. Udah maju ya. Iya. Dan ini pula yang artinya perjuangannya Wangsakara tidak hanya skup kebantenan atau ketanggerangan, tapi ini juga skupnya nasional bahkan internasional karena diplomasinya dengan internasional, dan dampaknya adalah bukti nyatanya kita sekarang ini tahunya Kesultanan Mataram itu kesultanan, dulunya sebelum ada Wangsakara nggak disebut kesultanan, bahkan Banten ini sebelum ada Wangsakara ke sana disebutnya Kagusten Banten, belum disebut sebagai Kesultanan Banten. Jadi ada Kesultanan Banten, ada Kesultanan Mataram yang sekarang menurun ke Jogja dan ke Solo, ada juga Kesultanan Gorontalo. Jogja malah belakangan ya? Belakangan, di tahun 1355, tapi pecahan daripada Mataram. Jadi Mataram yang kita ceritakan saat ini dikurun tahun 1640-an, jadi abad 17. Nanti di abad 18 baru terbagi antara Jogja dan Solo. Di masa kemudian di tahun 1800 terbagi lagi, ada kadipaten-kadipaten, ada pakualaman. Jadi lebih dulu kita Sultan dibanding Sultan Agung Mataram. Oh tentu. Jadi Banten ini kan tadi dari tahun 1552 atau ada masa-masanya ya. Raja Mangkurat belum jadi gelar sultan.
Amangkurat lebih memilih menggunakan gelar Susuhunan dibandingkan gelar Sultan. Karena ketika itu beliau melanggar afiliasi yang sudah terjadi. Karena beliau memiliki kepentingan domestik dengan VOC, sehingga karena beliau menjalin kerjasama dengan VOC, beliau memilih menggunakan gelar Susuhunan. Karena gelar Sultan adalah memiliki tanda kutip kontrak politik perjuangan anti VOC. Nah, ketika Amangkurat lebih memilih ada berhubungan dagang, sehingga beliau memilih tidak menggunakan gelar Sultan. Amangkurat Wangsakara wafat atau meninggal tahun berapa? Tahun 1681. Maaf, 1991. Di masa pemerintahan atau kesultanan. Masih Tirtayasa. Masih Tirtayasa. Cuman untuk Mataramnya, jadi gini, kalau untuk di Bantennya, beliau pindah di masa Raja keempat, wafat di Raja keenam. Jadi dari Abdul Mafakir Muhammad Abdul Qadir sampai yang berputra Abdul Ma'ali Ahmad, berputra Abdul Fatah alias Sultan Agung Tirtayasa. Jadi 3 generasi daripada Raja Banten tuh beliau ada karena beliau pindah dari usia muda. Kalau untuk di Mataramnya itu berarti dari zaman Sultan Agung Mataram sampai dengan Amangkurat I itu wafat di tahun 1677, berarti di masa-masa Amangkurat II, masih awal-awal menjabat. Jadi Sultan Agung Mataram, Amangkurat I, yang kedua Amangkurat II, yaitu Amangkurat II itu mulai memimpin di tahun 1677. Jadi itu di masa-masa Wangsakara masih hidup. Jadi Wangsakara ini merupakan tokoh politik internasional bahkan nasional cakupan luas. Jadi wajar saja kalau beliau menjadi pahlawan nasional karena perjuangan dia perang kemana-mana berarti ya. Kalau perangnya sih tetap skopnya di tapi diplomasinya. Membangun diplomasinya. Ya, diplomasi dan jaringan perjuangan ini. Pada saat itu kan nggak gampang tuh ya. Betul. Dan ini juga bukti sehingga nanti ke depannya ada Syekh Yusuf Makassar dari Makassar berjuang di Pulau Jawa, ada Karaeng Galesong. Itu berkat tangan cikal bakal perjuangannya, artinya afiliasinya di hasil dari Wangsakara juga. Wangsakara, diplomasi cikal bakal. Iya. Jadi itu diplomasi Wangsakara itu di tahun 1636. Nanti itu terjalin kerjasama antara Mataram dengan Banten dengan Makassar. Nah, Mataram yang tidak mengikuti afiliasi ini adalah Amangkurat I, tapi keluarga Kajoran, udah gitu Trunojoyo itu masih berpegang teguh dengan afiliasi ini. Ya, hubungan itu udah terbangun dulu ya sejak itu udah terbangun. Nah, justru yang membangun ini diplomasi Wangsakara, itulah yang menarik. Sehingga peran Wangsakara saat itu bersama tentunya Syarif Zaid Al-Hasani, karena Syarif Zaid Al-Hasani ini sebagai tokoh Islam masa itu ketika mendengar kondisi orang mana tuh Syarif Zaid? Mekah, orang Arab. Orang Arab ya. Yang membantu itu. Iya, jadi beliaulah yang akhirnya menginisiasi penggelaran sultan kepada raja-raja Islam Nusantara untuk saling bekerja sama. Dan ini berdiplomasinya dari Nusantara adalah Wangsakara atau Wangsaraja bersama usia berapa? Usianya masih cukup muda. Kalau misalkan beliau lahir tahun 1615, berarti ketika berangkat itu masih sekitar 20 tahunan ya Pak Dokter ya. Jadi masih waktu wafatnya atau meninggalnya dia usia berapa? Kalau wafatnya 1681 berarti 62 tahun. 62 tahun. Jadi nggak terlalu panjang umur, tapi beliau intinya perjuangannya luar biasa. Tapi kita juga meluruskan sejarah yang sempat beredar di online. Ada juga kabar beliau wafat di peperangan. Nah, itu tidak betul. Jadi kalau yang wafat di peperangan itu adalah Senopati Ngalaga maupun juga kemungkinan Keitapa kalau yang ada wafat di daerah Ciputat. Tapi kalau Wangsakara tidak wafat dalam keadaan perang. Dalam keadaan sakit. Nah, kalau Yuda Negara juga terbunuhnya ketika lawatan kunjungan ke daerah Paku Haji. Jadi memang terbunuh kalau Yuda Negaranya. Dengan POC. Oleh kubu VOC yang kaitannya ketika itu juga ada kubunya daripada pihak Banten Sultan Haji waktu itu dikisahkan ya. Jadi ada perjuangan dan itu kontra sehingga beliau terbunuh, tapi bukan dalam keadaan perang tapi lawatan kunjungan. Tapi kalau Wangsakara wafat dalam keadaan sakit. Jadi begitu Pak, bahasanya tuh luar biasa sekali keilmuannya, perjuangannya, dan juga beliau juga menjadi apa yang kira-kira bisa menginspirasi kita muda paling enggak buat keturunan dan sebagainya. Di beliau kan tadi cerita seorang diplomat ulung, juga seorang ulama gitu ya. Tuh. Juga seorang apalagi pejuang ya. Tuh. Juga kemampuan lain mungkin kaligrafi ya. Ya, kaligrafi menurun di keluarga Lengkong, diplomasinya menurun ke keluarga. Kalau itunya kalau misalnya teknik perang berantem itu, atau punya jurus-jurus. Nah, jurus-jurusnya itu akhirnya menurunnya oleh para pendekar Tangerang itu jadi Sera. Nah, Sera Tangerang ini pun kemudian menjadi cikal bakal Sera Tangerang Mas.
yaitu nama aliran silatnya. Nah, Sera, ya, ya, Sera. tahu, ya. Dan ini nantinya juga menjadi cikal bakal ke aliran Cimande juga. Jadi silat Cimande itu sanad salah satu gurunya daripada Sera Tangerang. Sera Tangerang sanad keilmuannya daripada keluarga Wangsakara. Jadi sebenarnya secara silat itu ada, cuman sudah mulai tergerus zaman, tapi jejak itu ada. Bahkan silat Cimande ini merupakan salah satu cabang yang merupakan, karena kan saat itu para jawara bergurunya lebih dari satu orang. Nah, jadi ada salah satu cabangnya kepada beliau juga. Gitu. Jadi kependekarannya, keilmuannya, bahkan selain penulisan kaligrafi, ilmu tasawufnya juga. Beliau ini torikohnya kalau kita lihat dari sanad keluarga Kresek adalah torikoh Syatariah, dan dari Kresek Syatariah. Karena beliau memiliki putra Syekh Ciliwulung itu juga pelanjutnya. Tapi kalau kita melihat daripada data beliau ini konsultasinya dengan Ibnu Alan, Syekh Ibnu Alan ini yang ada di Mekah itu bertorikoh Syaziliyah. Jadi kemudian beliau adalah mengambil ijazah torikoh Syaziliyah dan juga Syatariah. Sehingga ini merupakan tradisi Islam Sufisme. Nanti dulu, saya itu sejak 80 memang ketua Tarekat Syaziliyah di Tangerang. Nah, ternyata meneruskan langkah beliau. Terus guru saya itu masih cucunya Fatih Parakan. Parakan itu kan kelulusan agung ya kalau nggak salah ya. Siapa itu yang suka apa di kali itu? Apa namanya? Kalijaga. Ya, saya Kalijaga ke sana, ke Kalijaga. Kadilangu, Demak apa di Parakan Temanggung. Oh, Parakan Temanggung. Iya. Oke. Salah satu ulama. Ada hubungan juga, saya kaget juga kalau Syaziliyah waktu itu. Oh iya tentunya. Termasuk Syarif Hidayatullah juga. Syarif Hidayatullah mengambil torikoh juga Syaziliyah juga, dan juga Kubrowiyah, dan juga ini cucunya satu apa ambilnya? Naqsabandiyah. Syaziliyah harus. Ya. Memang di tahun 1800-an mulai berkembang TKN. Tapi sebelumnya yang berkembang di Banten adalah tarekat Syatariah. Apa kira-kira pesan-pesan Pak Kiai kaitan dengan apa kan pesan ya, apa pernyataan lah kaitan dengan besok mendapatkan penghargaan. Jadi pesan kami berharap semoga kita semua ini pertama mensyukuri dulu. Kita bersyukur di Hari Pahlawan ini, berarti pemerintah kita ini menghargai para jasa-jasa pahlawan. Artinya juga bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pejuang sebelumnya. Dan juga founding father kita juga menyatakan jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau melupakan sejarah. Jadi sejarah ini bisa menjadi batu loncatan untuk menciptakan bangsa yang besar. Jadi ketika kita menghargai sejarah masa lalu, oh bangsa kita ini bangsa yang besar, sehingga kita tinggal meneruskan perjuangan dan Wangsakara sekarang menjadi milik nasional. Betul sekali. Nah, ini kita syukuri karena Wangsakara yang tadinya hanya dianggap sebagai milik warga Tangerang saja, ternyata meningkat juga milik Provinsi Banten juga dan nasional juga. Memberikan semacam semangat baru, inspirasi bagi warga Banten khususnya. Betul. Ya. Dan beliau berkiprah dari usia muda. Ini yang juga kita perlukan, artinya perjuangan itu kita lakukan dari apa yang kita bisa. Jadi kita meskipun kita masih muda, meskipun kita ada kekurangan-kekurangan, apa yang kita bisa kita coba lakukan. Insya Allah di mana ada kemauan untuk berjuang kebaikan akan ada jalannya. Luar biasa. Ada closing Pak Mukti? Ya, untuk penetapan Arya Wangsakara sebagai pahlawan nasional, saya kira ini memang suatu tauladan yang akan terus menginspirasi. Dan sebelumnya perjuangan Arya Wangsakara tidak banyak terungkap, dan ternyata ibarat sebagai sebuah berlian yang tertutup oleh debu dan lumpur lembaran sejarah akhirnya terungkap. Dan ternyata sosoknya seperti diceritakan tadi sangat memberikan kontribusi terhadap Nusantara, terhadap bangsa Indonesia. Dan pengakuan ini mengukuhkan bahwa Wangsakara adalah tokoh nasional yang patut dicontoh dan memberikan inspirasi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Berjasa tidak hanya untuk Banten tapi juga bagi bangsa Indonesia ya. Terutama tadi kemampuannya berdiplomasi dan sebagainya. Pemirsa
PH Podcast saya kira itu tadi bincang-bincang kita. Masih panjang nanti pada sesi yang lain atau episode yang lain, Pak Dr. Mukti maupun Pak Kiai, termasuk juga Pak Iman, nanti kita akan lebih berdiskusi lebih lanjut. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.